Calon HP terbaik di 2025 versi up-to-date IDN. Jadi worth it. Banget. Tapi kalau mau tahu kenapanya, bisa ditonton sampai habis karena gue udah ngetes daily, kamera, performa, baterai, layar. Cuma bisa geleng-geleng. Dan salut sama Vivo Indonesia yang berani bawa resmi. Jadi langsung gue bahas semua kurang lebihnya. Let's check it out. Sayonara PanTouchOS dan selamat datang Origin OS 6. Yes, permintaan kita tuh akhirnya terjawab. Mungkin pada nanya, kenapa harus Origin OS? Ya, jawabannya simple. Prestige. Ada banyak hal baru, tapi ini dia top 5 favorite gua. Pertama, dari segi tampilan ikonnya kelihatan lebih bertekstur, ada shadow, ngasih kesan elegan. Ditambah untuk animasi ketika buka control center, folder, pindah sana-sini, kelihatan lebih halus, cepat, plus membal. Jadi nggak cuma berasa responsif, tapi kelihatan intuitif. Bahkan animasi untuk chargingnya, notifikasinya itu ada yang baru, jadi kelihatan lebih bervariatif. Kedua, ini bagian favorit gua. Ada aplikasi namanya Vivo Office Kit. Jadi kalau misalkan kalian udah nyangkut di ekosistem Apple, lebih gampang keluarnya. Karena sekarang ini gue bisa akses layar Vivo di Mac mirroring gitu. Terus transfer data file sana sini, bahkan tarik data Mac langsung dari HP ini. Gak sampai di sana aja, gue bisa AirDrop melalui fitur One Tap Transfer. Ketiga, Origin Island. Fungsinya ini mirip kayak Dynamic Island-nya di iPhone, tapi menurut gue lebih kepake karena ada fitur drag and go. Ya, mau share foto tinggal tarik, drop. Mau simpen nomor, tarik, tinggal drop. Mau lihat alamat dari artikel, tinggal tarik, drop. Jadi menurut gue simple banget. Keempat, customization. Folder di home screen sekarang bisa diubah-ubah bentuknya jadi melebar atau memanjang. Ditambah untuk lock screen-nya ada efek flip card. Yes, tinggal masukin beberapa gambar dan tinggal dimiringin aja, bakalan ada efek yang keren banget. Menurut gue gokil abis. Dan terakhir, kelima, sepanjang setahun ini gue menggunakan Vivo X200 Pro sebagai daily driver. Emang update-nya itu selalu ada tiap bulan. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Dari segi jaminannya sekarang makin panjang. Ya, support 7 tahun. Ini kelihatan totalitas untuk jangka panjangnya juga. Tapi kalau misalkan kalian tanya, berarti udah sempurna? Ya, enggak sih. Menurut gue ada dua kekurangan. Pertama, bloatware-nya. Pas pertama kali selesai setup sana-sini, kelihatan masih ada aplikasi tambahan yang mengurangi kesan flagship-nya. Untungnya sih bisa di-uninstall. Kedua, search box dan app suggestion default-nya itu nyala dan agak ganggu. Bisa dimatiin, tapi menurut gue matinnya agak ribet karena nyempil banget di dalam-daleman. Gue harus bilang makasih sama Vivo yang ngebangkitin pasar HP compact lagi. Yes, kalian tahu kan, HP compact itu bisa dihitung pakai jari karena marketnya niche kecil banget, makanya selalu jadi seri underdog. Ya, pas pertama kali gue pegang HP ini berasa enak banget di tangan, ringan, metal, kacanya itu berasa premium. Bahkan ada dua hal yang gue suka di Vivo X300 Non-Pro ini. Pertama, desainnya masih membawa ciri khas seperti X series, tapi bedanya bump kameranya sekarang nyatu sama body, jadi nyantol di jari itu enak ketika dipegang landscape ataupun portrait, dan yang pasti ini nggak ninggalin daki. Kedua, baterainya itu jumbo banget. Yes, 6040 mAh. So, irit atau enggaknya akan gue bahas nanti, so stay tune sampai akhir video. Untuk fitur-fitur yang dikasih pun juga komplit loh. Ya, ada stereo speaker, IR blaster, NFC multifunctions, eSIM plus dual SIM fisik, dan rating IP68 plus IP69, jadi musim hujan begini tetap aman. Minusnya sih menurut gue ya speakernya aja yang kurang nendang. Iya, 50% dipasang tuh kayak 30% di HP lain. Jadi ketika gue pakai nonton ataupun telepon menggunakan stereo speaker, harus banget dimentokin 100%. Nah, buat yang penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset langsung gue play di 50% dulu nih ya. Kecil kan? Sekarang gue mentokin 100%. Ya, kayak gitu. Vivo kali ini gila sih. Mereka bisa kasih sensor besar, 200 megapiksel Zeiss main camera dengan ultrawide yang tajam, plus masih ada Zeiss Apo Telephoto yang sangat proper buat foto jarak jauh. Ya, HP ini bisa tangkap dari 0,6 sampai 100 kali zoom. Siapapun engineer-nya Vivo wajib naik gaji. Sedangkan iPhone 17 gue
Iya, menangis sih. Tapi mungkin kalian bertanya, Bang, 200 megapiksel sebenarnya buat apa sih? Jawabannya ya buat AI collage reframe. Kalau misalkan kalian satu kali shot bisa dipecah beberapa angle, jadi kelihatan beda aja, ngentrik. Terutama buat kalian yang males cari angle. Walaupun ya kalau misalkan kalian cropnya kejauhan, detail agak turun. Tapi untungnya ada AI bisa dinaikin sedikit. By the way guys, lihat deh, untuk ukuran pixelnya ini gede banget. Sampai-sampai ketika gue bawa masuk di Adobe Premiere, komputer gue tuh nge-lag. Dan anyway, lu tahu itu apa yang bagus ketika pemakaian di bawah 2 minggu aja, foto video udah ke-capture 300. Dan untuk kualitas fotonya, harus gue akui, makin kesini Vivo makin konsisten. Ya, berkat ada ISP dari Dimensity 9500-nya, tapi V3 Plus imaging chipnya gila amazing. Foto pakai lensa ultrawide 1 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Karakteristik warnanya tuh nggak beda yang terlalu jomplang. Padahal ketiga lensa ini ada beda bukaan cahaya, dan dari segi detail juga tajam. Highlightnya ngangkat, noise, grain, sampai kondisi gelap pun bener-bener minim. Bahkan ketika gue lagi gerak terus cekrek di low light, gila hasil fotonya tuh masih bisa bagus begini, termasuk objek yang bergerak dikit. Detailnya masih bisa dirapin sama AI tanpa bikin pixelnya tuh pecah kayak cat air. Selama setahun terakhir, gue selalu bikin konten short video itu menggunakan Vivo X2 Under Pro, bukan iPhone. Karena kualitas kamera sebagus itu dan ngandelin mode portrait video. Cuma gue jarang pakai kamera depannya karena di mode ini cuma support sampai 1080p 30 fps doang. Untungnya di Vivo X300 sekarang udah support sampai 4K 60 fps, ada bokehnya Zeiss, dan tersedia sensor autofocus. Ini yang paling penting, keluhan gue akhirnya terjawab. Dan kalau misalkan kalian pengen dual record video juga bisa secara bagus juga, walaupun memang menunya ini agak ngumpet di dalam. Gue berharap sih Vivo bisa keluarin bikin menu terpisah supaya lebih simple. Dan untuk kualitas video kamera belakangnya, ini masih overkill. Selain support 4K 120 fps, tentunya masih tersedia lock. Ya, data yang dikasih itu lebih banyak, jadi kalau misalkan kalian pengen warnain, itu lebih fleksibel. Cocok buat para pro color grader, atau misalkan kalian pengen coba-coba, juga ini cocok banget sih. Dan untuk kualitas video, menurut gue ini stabil, jitternya minim, walaupun ketika perpindahan dari antar lensa ultrawide ke primary lens-nya masih ada jeglek sedikit. Gue berharap bisa diimprove lewat software update, biar lebih mulus aja gitu. Oke, 4K 30 fps sampai sana 10 kali. Gokil. Ih, Monasnya ketangkep, coy. Goks. Sedangkan ini contoh kondisi di low light-nya. Nice. Gue surprise loh, highlight-nya ini masih bagus banget. Bahkan warna langit sunset-nya ini ketangkep dengan sangat amat baik. Sekarang gue ngetes sambil jalan. Nice, dan kamera depannya juga, walaupun memang menurut gue ini detailnya agak soft begitu udah low light. Jitter agak sedikit berasa, tapi gue seneng nih, ada autofocus tuh. HP kecil itu selalu identik dengan panas dan performa lemot. Tapi HP ini merusak logika gue. Selain speknya overkill, tapi ini gak di limit. Lihat aja benchmarknya menjanjikan. Tapi gue tahu sih apa yang kalian pikirin, gimana soal performa asli? Ya karena itu yang paling penting. Well, untuk pemakaian, untuk buka tutup Instagram, nonton YouTube, semuanya pindah switching aplikasi multitasking bisa berjalan dengan baik. Karena ya udah menggunakan teknologi RAM LPDDR5X Ultra yang baru. Terus ketika gue pakai install, uninstall aplikasi, pindahin file sana-sini di dalam HP, UFS 4.1-nya juga berasa gercep. Termasuk kalau misalkan kalian pengen pindahin file ke komputer, ini udah support USB-C 3.2. Gak kayak iPhone 17 biasa tuh. Dan ngomongin soal performa gaming, ini flagship sih. Ketika gua main MLBB dengan settingan mentok, 2 jam bisa stabil 120 fps. Genshin Impact 1 jam dengan settingan mentok, stabil di 55-59 fps. Dan yang nggak masuk akal, suhunya loh. Di layarnya, ini cuma mentok 38,8 derajat, dan di bagian belakang cuma anget-anget doang. Iya, satu sisi bikin seneng karena ada bam kamera yang tebel gini, jadi ngebantu. Kalau misalkan kalian pengen pakai buat ngedit CapCut dengan
efek yang banyak, menurut gue oke-oke aja, bahkan termasuk ekspornya juga masih tergolong cepat. Ya, selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, satu-satunya skenario yang bisa bikin HP ini tuh panas, yaitu ketika gue record di 4K 60fps di bawah terik matahari, dan kondisi seluler data harus dinyalain. Sisanya ini adem-adem aja buat HP compact. Nah, ngomongin soal ketahanan baterai 6040 mAh-nya menurut gue juga gokil banget. Ya, ketika dipakai 3 skenario kayak gini, tetap sehari nge-charge 1 kali doang. Dan ngomongin soal ngisi daya ulang, 90W flash charge-nya juga cepat banget seperti yang bisa kalian lihat. Termasuk ada satu opsi baru yang gue temuin ketika kalian nge-charge menggunakan kabel dan brick charger bawaan. Sekarang ada opsi mau nge-charge santai atau nge-charge ngebut. Dan untuk fitur wireless charging, reverse wireless charging juga tersedia. Tapi untuk 40W wireless charging, ini aksesorisnya nggak masuk di Indonesia. Gue berharap bisa dimasukin ke Indonesia resmi, terus bisa dikasih benefit PO kali ya. Ini bagian yang bikin gue jatuh cinta. Emang layarnya tuh kecil, tapi kualitasnya nggak dibedain kayak versi Pro. Bezelnya tipis, simetris, dan Zeiss Master Color Display-nya gini punya warna yang akurat, tajam, cerah. Bahkan udah support teknologi LTPO adaptif 1-120 Hz, jadi bisa menghemat baterai dan tampilin full wallpaper always on display beserta notif-notifnya kayak gini yang keren banget, ngebedain kasta sama mid-range-nya. Oh ya, by the way, ketika gue masuk setting, terus lagi ngubahin resolusi, gue menemukan satu tab baru, namanya iCare. Dan gue harus kasih tepuk tangan buat Vivo, karena ada 2 fungsi penting yang beneran kepake. Pertama, brightness-nya itu bisa adaptif berdasarkan durasi penggunaan, bukan lingkungan. Kedua, Sleep Comfort Mode bikin layar pelan-pelan tuh jadi warm, supaya mata nggak kaget dan nggak capek pas scrolling malam-malam. Cuma satu yang kurang sih, screen protectornya ini tipenya bukan kayak hydrogel, jadi cepet baret, bikin risih. Ya mungkin ini jadi alasan gue juga untuk sesekali mampir ke Vivo Store untuk nyobain free replacement-nya. Katanya bagus. Ada yang pernah mampir nggak? Kalau misalkan pernah mampir, coba share testimoninya. Gue pengen tahu beneran bagus atau kata orang doang. So guys, kesimpulannya gue ngerti kenapa Vivo nggak bawa embel-embel mini lagi. Takut dikira banyak yang disunat. Padahal pepatah selalu bilang, don't judge book by its cover. Ya, selama jadiin HP ini kurang lebih nyaris 2 minggu sebagai daily driver, gue bisa bilang Vivo X300 ini nyaris tanpa celah dan bisa jadi pengganti iPhone sebagai content creation. Ya, minusnya cuma 2. Pertama, speakernya kurang nendang. Dan kedua, harganya makin naik buat storage 256GB doang. Tapi gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah, terutama yang udah pakai Vivo X200 biasa, coba share testimoninya di bawah biar gua tahu juga. So, gue berharap banget sebenarnya Vivo terus bisa bikin pertahanin seri regular ini sebagai compact plus monster biar pasarnya makin rame dan kompetitif. Gue berharap banget sih dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.